Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Ya, syukur Sehat. alhamdulillah. Baik, yang pertama tentu saja kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan serta masih diberikan keinginan yang teguh ya untuk bersama-sama belajar, dalam artian kesempatan yang teman-teman sekalian sudah diberikan kemudian digunakan untuk menyempatkan waktunya menimba ilmu di siang hari ini, semoga tercatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita tentu saja review ya dari pertemuan sebelumnya, yaitu kaitannya dengan konsep dasar basis data ya. Pada intinya kata kunci yang sudah kita sampaikan sebelumnya, basis data itu terdiri dari dua suku kata, basis dan data ya. Basis itu sendiri kita tahu bahwa itu adalah kumpulan, atau mungkin istilahnya kemarin di materi itu adalah gudang ya, atau almari lah. Kemudian data itu ya arsipnya. Namun kita harus bisa mampu menggarisbawahi bahwa pengertian daripada basis data itu sendiri tidak hanya sekedar kalimat dari basis data yang terdiri dari dua suku kata itu, tidak, tapi melainkan dari mungkin nanti ke sistemnya, kemudian sampai ke komponennya. Ya, komponen pun mungkin nanti ada kita bagi lagi menjadi komponen sistem dan komponen fungsional. Nah, jadi itu kemudian di siang hari ini kita akan mencoba untuk lebih mendalami lagi kaitannya dengan basis data itu sendiri. Kemarin kita sudah dikenalkan dengan konsep dasarnya ya, basis data. Pada intinya ya ada data, kemudian data diolah menjadi sebuah informasi. Setelah sudah menjadi informasi, kemudian kita kumpulkan. Nah, dari informasi itu pun sendiri bisa menjadi sebuah data kembali. Ya, menjadi sebuah siklus yang disebut dengan information cycle, gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca lagi materi sebelumnya. Nah, di siang hari ini kita akan mencoba membahas tentang aplikasi basis data ya, aplikasi basis data. Nah, aplikasi basis data di sini sebenarnya lebih mengarah bukan software yang mengatur atau software yang mengurusi tentang basis data, bukan. Tapi kita satu kesatuan, itu apa sih itu aplikasi basis data gitu kan. Nah, nanti di sini kita akan mengenal beberapa komponen-komponen nantinya, yaitu kaitannya dengan komponen sistemnya maupun komponen secara fungsional di aplikasi basis data ini. Nah, sebelum kita ke materi, tentu saja kita perlu mengerti ya tujuan fungsionalnya terlebih dahulu, kaitannya dengan materi aplikasi basis data di siang hari ini. Nah, sebelumnya kita akan mengarah pada pokok bahasannya ya, nanti sebelum tujuan instruksionalnya, kita mengarah kepada pokok bahasannya di siang hari ini. Sudah saya sediakan di sini teman-teman, yaitu ada aplikasi basis data. Kemudian di sini kita nanti akan belajar tentang definisi dari aplikasi basis data, kemudian tujuannya aplikasi basis data itu untuk apa aja. Dan setelah kita tahu aplikasi basis data itu, baru nanti kita mengarah pada komponen aplikasi basis data yang terdiri dari komponen sistem dan komponen fungsional. Nah, nanti saya di bagian slide terakhir itu ada penugasan ya. Tugasnya juga sudah saya posting di SIA, silakan teman-teman bisa akses. Nah, untuk batas teman-teman bisa submit assignment atau tugas yang sudah ada di
akun Sia masing-masing itu untuk yang reguler pagi sampai hari Jumat ya, sampai hari Jumat. Jumat kalau nggak salah itu tanggal 1 ya. Nanti bisa dilihat batas maksimalnya di situ sebelum jam 12 malam pokoknya. Intinya nanti teman-teman bisa lihat di akun Sia masing-masing assignment di mata kuliah basis data 1. Ya, di situ sudah ada soalnya, nanti tinggal di-download saja. Kemudian petunjuk ataupun ketentuan bagaimana mengumpulkan tugasnya sudah ada di situ. Nanti tinggal dibaca saja. Nah, kalau misalkan ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan melalui grup ataupun melalui Japri saya. Oke, itu adalah pokok bahasan di siang hari ini. Kemudian sebelum kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, kita pengen tahu dulu tujuan instruksional dari pembahasan kita untuk siang hari ini ya. Nah, setelah mempelajari bagian ini, saya harapkan mahasiswa dapat yang pertama itu menjelaskan apa yang disebut aplikasi basis data. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan komponen sistem aplikasi basis data. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan komponen fungsional aplikasi basis data. Ya, jadi pembahasan kita cukup singkat sebenarnya, tiga poin itu. Ya, tentunya tadi seputar definisi, kemudian tujuan dari aplikasi basis data, baru selanjutnya kita masuk ke komponen, baik itu komponen sistem maupun komponen fungsional. Itulah pembahasan kita untuk siang hari ini. Nah, kita akan mencoba masuk ke bagian yang pertama ya teman-teman, yaitu di definisi ya. Kita harus membiasakan sebelum masuk ke materi itu tuh definisi-definisi ataupun kata kunci, keyword-keyword yang sering muncul itu apa, teman-teman harus punya catatan ya. Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu kaitannya dengan definisi dari aplikasi basis data. Nah, basis data itu merupakan sumber daya yang berharga. Artinya kalau ada kalimat sumber daya, teman-teman harus bisa punya kata cadangan lain ya. Kalau di informatika, kalau orang-orang komputer itu sumber daya itu bukan SDA atau SDM ya, tapi resource. Resource itu sumber daya ataupun source ya. Misalkan teman-teman cari di Google atau cari di mana tuh ada source code misalkan ya, source code sistem aplikasi perpustakaan misalkan itu. Nah, resource itu ya disebut sebagai apa tadi? Sumber daya. Nah, basis data itu merupakan sumber daya yang berharga tentu saja ya, karena dapat digunakan untuk menghasilkan informasi. Makanya sehebat apapun aplikasi itu dibuat ataupun mungkin software, kemudian software itu harganya mahal. Ya, beli software harganya sudah mahal nih, mungkin puluhan juta, mungkin sampai ratusan juta. Tapi itu tidak ada nilainya kalau memang datanya tidak ada. Ya, contoh aja seperti ini, misalkan ada pendataan, sistem aplikasi pendataan warga di Disduk Capil misalkan. Sistemnya beli, taruhlah 150 juta atau mungkin 200 juta ya. Tapi datanya nggak ada. Data penduduknya nggak ada, cuman ada sistemnya tok. Ya itu nggak berharga akhirnya. Karena apa? Karena nggak ada basis datanya. Ya, makanya basis datanya itu yang berharga. Ya jadi ini sekedar sharing ya teman-teman, bahwa kenapa sekuritas mereka itu harus dijaga ya. Kayak misalkan database atau basis data dari Disduk Capil itu kan keamanannya harus tinggi. Karena apa? Kalau misalkan keamanannya tidak tinggi, kemudian kok diretas ya, ataupun datanya diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu kan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar. Ini kalau memanfaatkan hal-hal benar ya nggak masalah ya, tapi ya misalkan yang nggak benar. Karena apa? Karena nanti imbasnya misalkan gini, untuk pemetaan taruhlah, yang mau nyalon dewan dan seterusnya harus punya data. Apalagi di situ datanya lengkap ya, dari mulai NIK, nomor KK,
ya usia, kemudian sampai ada kontaknya macam-macam. Nah, sebenarnya yang menjadi berharga itu di situ. Karena basis data itu sangat berharga ya. Karena apa? Karena mampu menghasilkan sebuah informasi. Jadi dari data itu bisa outputnya ya, informasi yang nantinya berharga sekali. Bahkan mungkin bisa membayar berapapun. Atau sebagai contoh lain, misalkan teman-teman pasti pernah ya yang namanya mendapatkan SMS atau mendapatkan WA lah. Dari perusahaan-perusahaan yang taruhlah ternama ataupun yang punya modal besar. Atau mungkin dari instansi ataupun mungkin dari kementerian. Contohnya kalau misalkan kamu daftar apa ya, bukan daftar belum vaksin lah taruhlah, mungkin belum vaksin. Nanti kamu akan dapat SMS itu dari Kemenkes misalkan. Itu kan pertanyaannya gini, dapat nomor kamu dari mana kan kayak gitu ya. Sedangkan kamu kan nggak pernah tukar-tukaran nelpon sama Kemenkes kan. Tidak pernah tukar-tukaran nomor handphone kan. Tapi itu ada di dalam basis data. Jadi semuanya provider-provider itu punya basis data nomor kamu. Misalkan provider kamu apa, taruhlah nomor teleponnya ya. Ada yang M3, ada yang XL, ada yang simpati dan macam-macam itu kan. Mereka punya basis data itu dan itu yang bisa menghasilkan informasi. Makanya harganya mahal itu. Ya, apalagi kemudian muncul perusahaan yang WA gateway, WhatsApp gateway. Itu kan datanya dari mana? Kalau bukan dari database kita semuanya. Ya itu yang harganya luar biasa, sangat luar biasa. Artinya ya mahal gitu loh. Harganya itu mahal. Ya, jadi itu ya teman-teman kaitannya dengan definisi secara umum untuk basis data itu. Jadi resource. Dia itu sebagai resource yang bisa menghasilkan sebuah informasi. Kemudian yang kedua, pada kenyataannya basis data tidak diakses secara langsung, akan tetapi dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Yang kedua ini agak apa ya? Mungkin masih tersembunyi definisinya. Jadi gini, kalau kita mengakses database itu kan tidak langsung mungkin kita tahu ya. Itu jenis filenya apa atau jenis formatnya apa. Taruhlah misalkan kamu ada isian tanggal lahir ya. Isian tanggal lahir itu kan berarti formatnya harus bulan, tanggal, dan tahun. Ya, terus kemudian ada yang isiannya misalkan ada satu aplikasi yang isinya harus tahunnya dulu, kemudian bulannya baru tanggal. Itu kan ada. Ada juga yang mungkin bulan, tanggal, tahun, dan macam-macam kan. Nah, itu kan berarti pada kenyataannya itu database tidak bisa diakses secara langsung, tapi diaksesnya menggunakan aplikasi. Nah, tergantung aplikasinya, penyediaannya bagaimana, gitu loh. Atau ada lagi yang database itu dienkripsi atau mungkin dienkripsi itu istilahnya ini ya, diamankan ya, di password lah. Ya taruhlah misalkan gini, ada database keuangan. Namanya keuangan itu kan rentan ya. Jadi harus dienkripsi. Dalam artian ketika data diambil lewat database-nya saja tidak melalui aplikasi, itu tidak bisa dibaca. Misalkan pakai karakter-karakter tersembunyi ya. Nah, berarti database itu dienkripsi. Ya kan berarti itu menyatakan bahwa kenyataannya database itu tidak bisa diakses secara langsung. Bukan tidak bisa ya, maksudnya dalam realnya itu tidak diakses secara langsung, melainkan diakses melalui software, diakses melalui aplikasi. Ya, gitu kan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan kata lain aplikasi basis data merupakan pintu masuk ke dalam resource tadi dari basis data. Jadi aplikasi basis data inilah yang apa namanya menjadi gerbong utama untuk masuk ke resource-nya basis data atau database-nya. Ya gini, misalkan kamu install aplikasi Instagram atau Facebook lah ya. Itu kan kamu nggak tahu basis datanya di dalamnya itu kayak apa. Tentu saja ya mungkin ada
name profil ya, kemudian ada ID, ada nomor handphone, ada status, ya kan, kemudian ada galeri, kemudian ada mungkin apa namanya timeline, semua istilah-istilah itu kan kamu nggak tahu. Ya karena nanti kita kan bahas di basis data itu kayak gitu ya. Nah, berarti kan aplikasinya itu atau softwarenya itulah yang nanti menjadi gerbang. Bagaimana saya bisa mengakses basis data saya? Kamu install ini dulu dong, nanti baru bisa gitu. Oke, itu pengantar ya, itu pengantar dari aplikasi basis data. Nah, ini ada beberapa pengertian aplikasi ya teman-teman. Nanti bisa dibaca dari beberapa sumber. Itu dari Puyens tahun 2021 tuh tahun 2001 itu mendefinisikan bahwa aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas. Kemudian dari POS tahun 1999, aplikasi itu adalah sistem lengkap yang mengerjakan tugas spesifik, ya kan. Nah, kemudian aplikasi basis data terdiri atas kumpulan menu, formulir, report, ya kan. Kemudian program yang memenuhi kebutuhan suatu fungsional unit, baik itu bisnis, organisasi maupun instansi. Nah, jadi yang ketiga ini langsung dia mengarahkan kepada basis datanya. Nah, saya rasa apa namanya untuk aplikasi-aplikasi sekarang, software-software sekarang itu kenapa perlu basis data? Agar apa? Agar bisa dinamis. Bisa dinamis itu dalam artian ketika ada perubahan sesuatu waktu tempat itu kita tinggal apa namanya? Kita tinggal mengubah di apa menu settingannya saja tanpa harus kita mengoprek di softwarenya atau kita harus mengoprek di source code aplikasi itu. Apalagi misalkan pengembangnya atau programmernya jauh ya kan, wah itu nanti komunikasinya juga susah. Nah, jadi poin pentingnya sebenarnya di situ ya. Jadi ada aplikasi yang sekarang itu ataupun software yang sekarang itu larinya adalah lari ke dinamis ya. Dinamis itu karena apa? Karena mereka memanfaatkan resource basis data atau database. Makanya bisa dinamis. Ya ambil contoh aja, misalkan kamu lihat itu aplikasi portal berita, ya kan. Itu kan up to date terus setiap hari ya. Karena apa? Yang dimaksud dinamis itu berarti kan up to date setiap waktunya, setiap saatnya itu. Nah, untuk bisa dinamis itu kan berarti tinggal apa? Tinggal kita menggunakan basis data, menambahkan. Pada ada kesalahan kemudian kita edit kayak gitu kan. Kemudian oh ternyata salah. Diedit nggak bisa, itu harus dihapus ya berarti dihapus gitu aja. Dan larinya ke situ ya teman-teman. Nah itu adalah definisi dari aplikasi basis data. Kemudian tujuannya, nah, tujuan dari aplikasi basis data itu apa? Yang pertama itu adalah untuk menyediakan informasi dan membantu pemakai membuat keputusan. Jelas ya, karena apa? Karena aplikasi sebagai gerbong awal ataupun pintu awal teman-teman itu mengakses. Nah jadi apa namanya? Tujuannya yaitu tadi untuk menyediakan informasi, membantu pemakai itu bisa saja saya, bisa saja kalian, bisa saja end user yang lain. Kalau saya menganggap teman-teman itu bukan end user, tapi programmer, walaupun baru junior, taruh junior programmer. End user itu ya yang basicnya bukan komputer, ya kan, operator-operator yang basicnya bukan komputer itu adalah apa namanya pemakai itu sebenarnya di situ. Yang mungkin kategorinya ya masih belajar lah tentang teknologi gitu loh. Tapi kalau mungkin saya dan teman-teman itu larinya sudah ke developernya atau ke software engineer-nya walaupun masih junior. Dan tujuan yang kedua, pemakai dengan berbagai bidang fungsional yang berbeda akan mendapatkan informasi basis data tanpa saling mengganggu. Jelas ya tadi ya. Jadi pemakai yang tadi saya singgung itu bahwa dari semua bidang, ya berbagai bidang fungsional, baik itu yang mungkin basicnya komputer mau non komputer itu bisa tanpa harus saling mengganggu. Artinya apa? Artinya ya kalau misalkan mereka sudah aplikasinya sudah user friendly atau sudah mudah ya siapapun bisa pakai. Apalagi ada petunjuknya ya.
apabila ini tekan ini seterusnya kan biasanya gitu. Atau mungkin teman-teman biasa membuka ya sebuah aplikasi baru nginstal ya, taruhlah baru nginstal di Play Store. Misalkan baru nginstal aplikasi di Play Store, kemudian setelah baru nginstal kemudian dibuka, itu biasanya kan ada tooltip-tooltipnya dulu kan, petunjuknya. Nah, itu sebenarnya. Itu kan berarti memudahkan itu. Nah, itu kan diambil dari database-nya, dari basis datanya. Kemudian tujuan yang ketiga, mengimplementasikan kebijakan kontrol yang dibuat oleh manajemen. Ya, jadi mengimplementasikan kebijakan kontrol itu berarti user privilege-nya atau batas-batas aksesnya. Contoh gini wis, teman-teman buka SIA ya. Yang bisa membuat tugas, yang bisa ngabsen teman-teman itu kan berarti dosen. Sampai kan orang bisa absen dewek, nggak bisa buat tugas sendiri. Juga sampai nggak bisa mengupload tugas kalau memang dosennya belum bikin ya kan. Nah, jadi maksudnya itu basis data di sini aplikasinya ya, aplikasi basis ini ya implementasi kebijakan kontrol. Kebijakan kontrol itu berarti tadi user privilege, batas-batasan. Nek mahasiswa ya ora iso gawe tugas, mahasiswa ya ora iso delete nilai, nggak bisa nginput nilai gitu loh. Itu implementasi dari itu adalah berkat dari aplikasi basis data. Kemudian yang keempat ya untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses basis data dan apa yang boleh dikerjakan jika seorang telah dapat mengakses data. Itu nyambung dari poin atasnya yang tadi kebijakan kontrol atau user privilege. Dengan artian ya si A ataupun levelnya apa? Level mahasiswa bisanya ngapain nih, ya kan? Bisanya ya lihat jadwal, bisanya ya ngeprint jadwal, bisanya ya lihat mata kuliah, bisanya lihat dosen pengampunya, kemudian bisanya apa? Ambil KRS, ya kan? Kemudian menghapus KRS, ya. Menghapus KRS kalau memang belum di ACC, kalau udah di ACC nggak bisa. Kemudian mahasiswa bisa lihat presensinya, mahasiswa bisa mengupload tugasnya, gitu kan. Nah, itu berarti mengontrol siapa yang dapat mengakses basis data dan apa yang boleh dikerjakan. Apa pertanyaannya gini misalkan, ini ada mahasiswa, tapi mahasiswanya bukan mahasiswa STEMIK, bisa nggak? Ya tidak bisa. Berarti itu larinya ke siapa yang dapat mengakses basis data itu dan apa saja yang boleh diakses. Nah, ini tujuannya ya, teman-teman, tujuan aplikasi dari basis data. Kemudian kita masuk ke komponen aplikasi basis data. Ini komponen sistem. Sorry. Ini kita masuk ke komponen aplikasi basis data. Yang pertama itu ini subnya adalah sub sistem ya. Nanti teman-teman punya catatan sendiri. Sub yang pertama adalah komponen sistem aplikasi basis datanya. Komponen apa saja yang untuk mendukung secara sistem ya untuk sistem aplikasi basis datanya itu apa? Yang pertama itu adalah perangkat keras. Jelas, hardware. Misalkan teman-teman punya akses ke sistem informasi akademik ya. Ya kalau misalkan sampean enggak punya hardware-nya, enggak punya laptop, enggak punya HP, ya nggak bisa tuh. Nggak bisa mengakses. Jadi perangkat keras di sini itu diperlukan untuk apa? Untuk menjalankan DBMS atau Database Management System. Pada umumnya aplikasi basis data tidak memerlukan perangkat keras khusus. Ya. Aplikasi basis data umumnya berbagai perangkat keras. Jadi nggak ada perangkat keras khusus ya. Ya yang penting perangkat keras khusus di sini dalam artian ya driver lah mungkin seperti itu. Yang perlu driver tertentu gitu kan. Tidak. Ya jadi yang terpenting bisa perangkat keras itu bisa menjalankan DBMS-nya. Ya, nanti DBMS apa kita di materi sebelumnya itu. DBMS itu tadi kemarin saya sudah menyinggung ya. Database Management System. Jadi basis data. Nah, yang untuk manajemen basis data itu namanya DBMS. Nah, nanti DBMS itu aplikasinya macam-macam. Taruhlah ada MySQL, database MySQL, terus kemudian ada DB2, kemudian ada Firebird,
kemudian ada PostgreSQL, macam-macam itu. Ya nanti beberapa jenisnya kita bisa sharing lagi di materi selanjutnya. Nah, perangkat keras di sini tidak ada kekhususan ya yang untuk bisa kita butuhkan di aplikasi basis data. Yang penting itu bisa jalanin DBMS itu aja. Kemudian yang kedua, yang B itu adalah program. Nah, untuk mendukung berbagai aplikasi basis data diperlukan perangkat lunak berupa program komputer atau software. Nah, jadi kita perlu aplikasi ya ataupun software ataupun perangkat lunak yang di sini mendukung ya berbagai aplikasi basis data yang diperlukan. Jelas kalau ada kalau sudah ada perangkat kerasnya ya berarti harus ada softwarenya. Perangkat keras kan tidak bisa berperan apa-apa kalau tidak ada aplikasinya. Taruhlah begini ya, teman-teman punya handphone, kemudian handphonenya bootloop ya. Terus pokoknya kacemplung banyu, apa bimen, akhirnya dadak tidak bisa nyala. Bootloop atau mungkin istilahnya mati urip gitulah ya. Nah itu kan berarti kalau tidak ada perangkat kulasi kan, yang gletak tok mesti kan, nggak ada artinya gitu, nggak ada artinya. Karena apa? Karena perangkat keras itu ya butuh software yang dimana untuk bisa menjalankan fungsi dari perangkat keras tersebut, kayak gitu ya. Nah itu komponen sistem aplikasi basis data. Yang kedua tadi adalah program. Kemudian yang ketiga itu data, teman-teman. Nah ini komponen secara sistem. Yang ketiga itu data. Kemarin sudah kita singgung ya, data itu ya yang kita lihat, yang kita rasakan dengan indera, yang kita capture menggunakan media, taruhlah ada kamera, ada yang mungkin pakai screenshot dan seterusnya, itu data. Nah nanti data yang lebih spesifik maksudnya di sini. Di komponen sistem aplikasi basis data yang ketiga itu ada data, di mana data untuk aplikasi basis data ialah basis data itu sendiri. Mudeng nggak ini kalimat? Jadi data yang digunakan untuk aplikasi basis data itu adalah basis data itu sendiri. Ingat ya, jadi basis data itu kan berarti kumpulan dari data. Kumpulan dari data. Nah, kumpulan dari data itu kemudian agar bisa digunakan, bisa dinikmati oleh orang kan butuh aplikasi. Ya kan? Nah, maka data yang dari aplikasi basis data itu ya komponennya adalah basis data itu sendiri. Ya, jadi ada aplikasi basis data. Kemudian kan aplikasi basis data itu kan mengolah apa? Mengolah basis data. Maka data dari aplikasi basis data itu adalah basis data itu sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua, basis data berisi data sumber, metadata, kamus data, atau overhead data. Ya, atau sumber data itu kan berarti kan tadi bisa menggunakan resource-nya, metadata itu kan berarti dari keyword-keywordnya, ya kan. Kamus data itu kan berarti dari kolom-kolomnya, ya kan. Misalkan ada nomor, ya taruhlah misalkan data dalam tabel itu ada nomor, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, ya kan. Kemudian ada IPS, IPK dan seterusnya. Itu kan dari kamus data. Ya, kemudian yang ketiga data sumbernya itu ya diterangkan lebih jelas. Nah, contohnya tadi di data sumber itu fakta yang disimpan di dalam basis data. Misalkan tadi ada nama, jenis kelamin, macam-macam ya. Kemudian metadata itu data tentang struktur basis data yang disimpan dalam kamus data ya. Jadi misalkan tadi ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, itu strukturnya apa? Taruhlah nama itu kan berarti karakter ya kan, karakter atau string ya, di tipe data itu string misalkan. Kemudian jenis kelamin juga karakter, laki-laki, perempuan, atau L atau P misalkan gitu. Nah itu kan diterjemahkan di metadata ya. Di metadata diterjemahkan kemudian disimpan di dalam kamus data.
Nah, dari data sumber ini berarti masuk ke dalam metadata, ya, kata kuncinya tadi, kemudian disimpan di dalam kamus data sesuai dengan strukturnya. Kemudian ada tanggal lahir. Tanggal lahir itu kan berarti strukturnya harus ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Makanya di dalam basis data, pasti ketika kamu memasukkan tanggal lahir, itu ya ada tanggal lahir, ada bulannya, ada tahunnya. Maka yang tadi saya post di grup itu, taruhlah misalkan untuk teman-teman grup mahasiswa ya, yang user akses ini ya, yang user akses hotspot ya kampus. Passwordnya adalah NIM plus 2 digit tanggal lahir. Nah, tadi ada pertanyaan, Pak, kalau nggak punya tanggal lahir, ya berarti kamu belum lahir kayak gitu. Kan lucu pertanyaan. Nah terus kok misalkan saya kok bisa tahu apa namanya tanggal lahirnya? Ya kan tinggal di download aja dari data mahasiswa dari SIA. Karena apa? Karena komponen ataupun struktur dari tanggal lahir itu udah pasti ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahun. Nah, suatu saat misalkan gini, password adalah 2 digit bulan lahir misalkan. Kan bisa toh? Karena tanggal lahir apa namanya bulan lahir itu pasti 2 digit. Ya, 01, 02 sampai 12. Kemudian kalau misalkan tanggal lahir itu pun 2 digit, teman-teman. Loh Pak, saya tanggal lahirnya tanggal 1 kok 2 digit dari mana? Ya 01, kayak gitu. Gitu ya. Karena strukturnya seperti itu, struktur paten itu. Struktur paten tanggal lahir itu mesti ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahun. Ya, dan maksimal kan 31, makanya 2 digit. Gitu. Kemudian tahun. Nah, tahun ini pasti 4 digit. Ya. Kecuali kamu lahirnya tahun 998. Berarti 3 digit. Itu pun dikasih 0. Ya kan. Jadi gitu. Gitu ya. Itu apa namanya pengembangan atau bukan pengembangan tadi apa ya? Struktur ya. Struktur dari meta atau dari sumber ya. Dari sumber datanya atau data sumbernya. Nah, sedangkan overhead data itu digunakan untuk list, index, ya, dan struktur data yang lain yang menyajikan relationship dari record. Jadi yang overhead itu adalah yang struktur data yang menyajikan hubungan antar record, antar baris. Contohnya gini. Kemarin kita sudah singgung ada mata kuliah dan ada nilai atau ada data mahasiswa, kemudian ada data mata kuliah, ada nilainya. Ini gitu kan. Nah, berarti itu ada relationship dari apa namanya data mahasiswa dengan data mata kuliah dengan data nilai, gitu. Nah, itu nanti disebut dengan overhead data. Nah, ini komponen yang ketiga untuk sistem aplikasi base data. Nah, dari data tersendiri itu teman-teman bisa di breakdown lagi bahwa ada abstraksi data, di mana merupakan tingkatan atau level dalam bagaimana melihat data dalam sebuah sistem basis data. Ada 3 level abstraksi. Ya. Level abstraksi yang pertama, ya, tingkat yang paling atas itu adalah tingkat tinjauan atau view level. Di mana pada level ini, ya, dari tingkatan level abstraksi data, ya, di mana untuk tingkat yang paling atas atau tingkat yang paling apa namanya tingkat tinjauan ya atau tingkat tinjauan boleh dikatakan sebagai view level, yaitu level dari abstraksi data yang paling tinggi yang mendeskripsikan bagian tertentu dari keseluruhan basis data dan diatur oleh aplikasi end user. End user itu siapa? Ya tadi pemakai. Tapi pemakainya bukan kalian ya, tapi pemakai yang memang basically semua golongan fungsional. Bukan programmer maksudnya lo. Ini programmer yo tingkatannya bukan tingkatan tinjauan dong. Dia harus semuanya. Ya jadi tinjauan iya, ya jadi konseptual iya, jadi fisik ya iya.
Gitu ya. Kemudian yang kedua tingkat konseptual atau konseptual level. Itu level abstraksi yang memberikan deskripsi tentang data apa yang secara fungsional disimpan, serta hubungan-hubungan antar data secara keseluruhan. Misalkan data pembelian disimpan dalam 3 tabel. Misalkan. Loh kok ada 3 tabel? Misalkan data pembelian itu kan ada relasi ya. Taruhlah misalkan kamu jadi ini apa namanya? Jadi pemilik toko ya atau jadi distributor ataupun mungkin ya usaha kecil-kecilan. Kamu melakukan transaksi pembelian ke siapa? Produk-produk kamu kan beli ke supplier, berarti ada tabel supplier. Kemudian ada tabel transaksi pembeliannya itu sendiri, berarti sudah ada 2. Ya kan, ada tabel tadi tabel supplier, kemudian ada tabel pembelinya. Ada tabel supplier, kemudian ada tabel transaksi pembeliannya. Nah, yang dibeli apa dari supplier? Produk, berarti 3. Misalkan itu, contohnya kayak gitu. Berarti data pembelian disimpan dalam 3 tabel. Kemudian yang ketiga, level abstraksi yang ketiga, tingkat ketiga, itu ada tingkatan fisik atau physical level, yang merupakan level abstraksi terendah yang memberikan deskripsi yang detail tentang bagaimana data sesungguhnya disimpan secara aktual, meliputi struktur dan datanya. Ya tadi kita harus menentukan, ya, misalkan nomor faktur itu ya harusnya taruhlah bisa berupa karakter. Misalkan mau dikasih apa namanya faktur, berarti F kemudian 0001 ya berarti itu. Berarti kan kita harus tahu strukturnya. Kemudian yang kedua taruhlah misalkan tadi tanggal transaksi. Tanggal transaksi berarti strukturnya harus tahu. Oh, berarti strukturnya adalah date atau tanggal. Oh jangan tanggalnya tok, tapi kita harus tahu kapan itu jam berapa. Ya berarti date time. Ya gitu kan ada tanggalnya, ada waktunya. Nah itu yang teman-teman tuh harus jeli di situ. Karena apa? Karena jangan sampai dalam penyajian basis data melalui aplikasinya nanti nggak sesuai. Nah, Pak, suatu saat ketika misalkan kebutuhan itu apa namanya berubah, bisa nggak struktur dari database itu dirubah di tengah-tengah jalan? Yuk bisa. Ya, terus nanti kita kan belajar ke situ juga bagaimana memodelkan ya gitu kan nanti bagaimana memodelkan. Nah, itu yang ketiga ya dari level abstraksi data. Kemudian komponen sistem aplikasi basis data yang keempat ya yaitu prosedur. Nah, prosedur di sini ya, pemakai dan staf operasi memerlukan prosedur yang menjelaskan bagaimana sistem dijelaskan. Jadi penting ya teman-teman, aplikasi basis data itu harus ada prosedurnya yang disebut dengan nanti dibantu dengan manual programnya atau manual aplikasi. Ya, artinya gini teman-teman kan pasti ya, misalkan beli perangkat, beli handphone lah. Mesti kan ada dosbook, kemudian di dalamnya ada buku panduan kan. Nah, buku panduan itu kan berarti uraian prosedurnya. Oh, pertama untuk taruhlah misalkan untuk screenshot tuh 3 jari digeser ke bawah ya kan. Itu tahu dari mana? Tahu dari prosedur yang disajikan ya gitu. Kemudian pemakai perlu tahu bagaimana memulai sistem, bagaimana memasukkan perintah dan data, bagaimana mengoperasikan komputer atau terminal, dan bagaimana untuk menjalankan sistem untuk mengerjakan tugas-tugas yang diperlukan untuk diselesaikan. Kan kayak gitu. Itu perlu, sangat penting sekali prosedur. Ya. Nah, contoh di dalam prosedur. Contoh yang pertama, misal jika terjadi kegagalan atau failure ya sistem untuk sistem multi user misalkan. Multi user itu berarti sistem yang banyak penggunanya. Taruhlah kayak sistem akademik itu kan sistem banyak penggunanya tuh. Ada mahasiswa, ada dosen, ada operator prodi, ada operator keuangan, ada operator akademik, ada operator PMB, ada operator perpustakaan, ya kan? Kemudian ada direktur, operator level direktur, kemudian ada
operator, apalagi misalkan prodinya ya, tadi sekretaris prodi misalkan gitu. Itu sistem multi user. Nah, contoh pertama nih, misalkan terjadi kegagalan. Nah, prosedur yang harus disiapkan, apa yang harus dikerjakan pertama kali, itu harus ada di dalam prosedur itu. Kemudian yang kedua, data apa yang perlu disimpan. Terus yang ketiga, bagaimana dengan transaksi yang sedang dikerjakan, yang tidak dapat diproses selama terjadi kegagalan. Nah, itu harus ada prosedur-prosedurnya. Itu komponen masuk ke dalam komponen. Jadi kalau misalkan tidak dikerjakan hal ini, berarti mengurangi komponen sistem aplikasi basis data. Ya contoh gini nih, sederhana. Pernah nggak kalian terbayangkan belanja di minimarket, kasir sudah melayani sampean, kasir sudah melayani gitu apa jenenge ya? Wis melayani loh, wis transaksi. Nah, terus tiba-tiba kamu tuh ada satu produk lagi yang mau dibeli. Ya berarti kan kamu harus ke sana lagi tuh, ke bagian display produk kan. Nah, sedangkan di belakang sampean ku sing ngantri wis akeh. Ya kan? Maka apa? Maka transaksi kamu yang sudah terinput itu bagaimana nasibnya? Apa dihapus? Apa ngenteni sampean juga produk sing kowe mikir kekurangan? Apa bisa disimpan kemudian bisa punya apa memanggil transaksi lain? Nah, itu kan prosedur harus ada. Kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh harus ada dan harus dijelaskan. Karena apa? Karena end user ataupun tadi misalkan orang yang backgroundnya bukan programmer ataupun bukan komputer itu pasti bingung. Ulah piye ge? Nek ora diulang, nah kan mesti kan akhirnya apa ngenteni sampean. Mas cepet toh produknya. Ini yang antri udah banyak di kasir kayak gitu kan. Nah, ternyata di sistem itu sebenarnya sudah ada. Ketika ada yang terjadi seperti itu, disimpan kemudian bikin transaksi baru untuk melayani antrian yang di belakangnya. Tapi kan hal itu harus ada prosedurnya, maksudnya harus dijelaskan. Gitu. Kalau enggak ya sampai kapanpun nanti enggak tahu kayak gitu. Itu contoh yang pertama, teman-teman. Kemudian contoh yang kedua, misal jika kondisi telah menjadi normal kembali. Tadi ada apa namanya? Ada failure, kegagalan sistem. Nah, prosedur apa yang harus dilakukan ketika sudah normal kembali? Yang pertama adalah berapa banyak pekerjaan yang harus dikerjakan ulang. Tadi misalkan ada antrian, berarti bagaimana ketika orangnya sudah balik lagi? Oh, berarti tinggal ngelanjutin transaksinya dan menambahkan produk yang baru tadi, baru diambil maksudnya gitu. Nah, terus yang kedua, data apa yang secara manual diperoleh selama terjadi kegagalan perlu untuk dimasukkan ke dalam sistem sebelum transaksi yang baru dapat diproses. Yuk, misalkan gini, terjadi mati lampu, mati listrik ya, itu mati lampu ya, mati listrik. Itu kan sistem kan nggak jalan. Tapi kan proses transaksi jual belinya kan mesti tetap jalan karena manual. Masa iya nih misalnya sampai dodolan beres kok mati lampu terus transaksinya karena mati listrik kemudian saya mbak iki nggak bisa transaksi karena mati lampu. Lah iki piye aku belanja kok masa nggak boleh? Kan nggak bisa gitu. Tetap jalan tapi kan manual. Nah setelah nyala kan berarti kembali kan? Ya, ngapain? Oh berarti tadi yang poin kedua. Data apa nih yang harus diinputkan selama proses tadi mati lampu, mati listrik? Oh, diinputkan dulu, baru nanti dilakukan setelah proses apa namanya, baru dilakukan lagi untuk proses selanjutnya. Contoh yang kedua ya. Jadi tadi gagal, kemudian kok wis balik mana? Artinya tadi mungkin maintenance lah. Nah, contoh yang ketiga, ini misalkan terjadi kegagalan pada basis datanya. Apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan yang pertama itu prosedurnya adalah apa yang harus dikerjakan oleh staf operasi. Itu harus disebutkan di dalam prosedur itu, detail. Kemudian langkah apa yang perlu dilakukan untuk identifikasi sumber masalah dan melakukan koreksi.
Yang ketiga, apa yang harus dikerjakan untuk meminimumkan kerusakan terhadap basis data. Kemudian siapa yang perlu dipanggil, bagaimana memulai kembali atau pemulihan basis datanya. Itu prosedur-prosedur itulah yang nantinya membuat sistem basis datanya, sistem aplikasi basis datanya itu akan berjalan sesuai dengan panduannya, begitu. Nah, itulah komponen sistem aplikasi basis data tentang prosedur. Nah, kesimpulannya untuk yang di prosedur tadi ya, itu banyak prosedur dapat diprogram ke dalam program aplikasi dan sebagai alternatifnya prosedur dapat didokumentasikan secara manual. Makanya yang saya katakan tadi adalah manual book atau manual aplikasi. Nah, di samping prosedur untuk operasi normal ya prosedur untuk backup ya, pemulihan recovery juga diperlukan. Ya, misalnya tadi tiba-tiba mati lampu, mati listrik yang menjadikan mati listrik itu hard disknya rusak atau flash disknya rusak atau SSD-nya rusak. Itu kan harus ada prosedur untuk recovery-nya. Nah, prosedur didefinisikan dan didokumentasikan untuk kontrol pengubahan pada basis data. Kemudian yang kelima yaitu adalah orang atau brainware-nya ya. Di mana spesifikasinya itu adalah klientel ya. Ya, siapa sistem yang dikembangkan itu? Untuk siapa sistem ini dikembangkan? Kalau sistem ini dikembangkan untuk orang-orang yang basicnya teknologi, gampang. Tapi kalau misalkan basicnya orang-orang yang ekonomi, kemudian basicnya adalah orang-orang bisnis, orang pertanian, itu kan masih beda tuh. Harus punya nanti relasinya ke prosedurnya juga. Pemakai, ya kan? Kemudian personal pengembang sistem. Kemudian ada personal operasi, kemudian administrator basis data. Sudah ada ya. Nah, kemudian tadi adalah komponen sistem. Nah, sekarang komponen fungsional. Komponen fungsional ini paling tidak itu menyediakan 3 fungsi dari basis data. Yang pertama mekanisme untuk updating data, kemudian mekanisme untuk menampilkan atau display data, mekanisme untuk mengontrol pemrosesan aplikasi. Ini komponen secara fungsional itu harus ada update data, tampil, kemudian kontrol pemrosesan. Nah, ini untuk update data ya, misalkan melalui suatu load utility, menggunakan formulir, menggunakan format tabular, atau perintah query. Nanti kita pakainya perintah query ya, kemudian input dari file lain, macam-macam. Intinya mekanisme untuk updating data yang nanti kita pelajari di basis data ini, itu adalah seputar dengan belajar perintah atau query ya untuk update secara interaktif. Update secara interaktif yang di sini kan berarti adanya feedback ya. Kemudian kalau misalkan yang menggunakan formulir dan sebagainya itu secara umum ya kan, itu secara umum. Tapi nanti kita mekanisme updating datanya kita menggunakan perintah query untuk komponen fungsional aplikasi basis data. Kemudian dari mekanisme yang kedua yaitu mekanisme untuk menampilkan atau display. Nah, di sini terdapat 3 cara untuk menampilkan, yaitu berupa report, kemudian respon ke query, atau export ke sistem lain. Nah, nanti kita pakainya yang nomor 2, respon ke query. Ya, jadi dihasilkan dari suatu pelaksanaan perintah yang ditulis dengan bahasa query basis data. Jadi ketika tadi kita inputannya dengan query, ya inputan dengan query itu kan berarti benar tidak itu kan berarti harus tampil. Ya, makanya nanti ada menampilkan displaynya. Display error maupun display sukses itu harus tetap ditampilkan. Karena apa? Karena agar ada feedback ya, agar interaktif gitu loh. Nah, ini misalnya kayak wis nginput wis kowe lah kabare iki sukses apa sukses apa gagal apa error kan nggak tahu. Ya makanya ada mekanisme untuk ditampilkan. Kemudian yang ketiga mekanisme kontrol pemrosesan. Itu tujuannya apa? Untuk menjamin keutuhan dan keamanan basis data. Prinsipnya ya di dalam kontrol akses ke basis data itu
yang pertama, pemakai hendaknya tidak dapat mengakses data yang tidak diperlukan. Ya, nanti itu bisa dibaca. Kemudian yang bentuk-bentuk kontrol yang dapat dilakukan, ya membatasi view. Yang membatasi view itu tadi karena pembagian ini ya, pembagian akses ya. Membatasi akses ke aplikasi, ya mahasiswa nggak bisa input membuat tugas lah ya, mahasiswa bisanya mengupload tugas kayak gitu. Itu mekanisme ke kontrol pemrosesan. Nah, itu termasuk ke dalam komponen fungsional. Nah, ini yang terakhir latihan soal ini sudah saya upload di di SIA. Nanti teman-teman bisa dibuka ya SIA-nya, kemudian di situ sudah ada petunjuknya, dikerjakan melalui apa, kemudian harus disertakan NIM dan nama dan seterusnya. Nanti dibaca aja di petunjuk tugasnya. Oke, sampai di sini di terakhir, yaitu di komponen fungsional aplikasi basis data, mekanisme kontrol pemrosesan. Silakan, ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan. Ada? Mana ini? Sudah cukup? Pak, saya mau tanya Pak. Iya, silakan. Itu berarti dari tugasnya langsung masuk ke SIA tugas apa ke materi Pak? Oh iya, silakan kamu masuk SIA, kemudian di akademika ya, terus di tugas mata kuliah, jangan di materi. Tugas mata kuliah. Nanti di tugas mata kuliah itu ada file soal-soalnya, kamu downloadnya di situ aja. Maaf Pak, sebelumnya ini saya buka di SIA nggak ada soalnya Pak. Tidak ada di SIA. Tidak ada. Sebentar. Tidak adanya gimana? Ini kan di SIA saya harusnya ada basis data ya Pak. Ya. Di SIA-nya saya tidak ada basis datanya, itu nggak ada Pak. Wow. Kok enggak ada? Iya, padahal saya pas itu kan pas Bapak nggak masuk suruh komen di itu ya, apa di materi. Lah kamu Padahal ambil saya KRS enggak, Mas? ambil Pak, pas itu juga udah saya jawab yang Pak Guru nggak masuk itu. Oh, yang nggak tampil tugasnya apa mata kuliahnya nggak tampil? Tugasnya Pak, tugasnya Kamu SI apa TI? SI Pak. SI ya, SI. Oke, sebentar, SI sudah saya posting apa belum ya? SI. Sudah ini Mas. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 29. Ini saya bikin dari jam 7 malah. 29 ya. Coba. Coba kamu refresh lagi coba. Apa kurang ini tadi? Sudah ada? Oh iya Pak, sudah ada Pak, sudah ada Pak. Oh, ya aja. Panik Pak, makanya tanya tadi. Oke. Ya, yang lain silakan. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Nah, nanti tinggal di situ di download ya, di filenya di download aja dulu, download tugasnya. Terus nanti kalau sudah tinggal dibaca
baca petunjuknya dikerjakan di mana, terus menyertakan apa itu nanti diupload sebelum waktu yang ada ya di dalam portal kamu tuh ada waktunya harus diupload sampai tanggal berapa itu kan ada ya di situ. Oke, yang lain ada pertanyaan? Yang lain barangkali ada pertanyaan silahkan. Oke, nggak ada, cukup. Nggak ada, Pak. Oh iya, oke. Kalau dirasa cukup, saya rasa untuk pertemuan pada siang hari ini terkait dengan aplikasi basis data dan komponen-komponen sistem maupun komponen fungsional aplikasi basis data sudah saya sampaikan. Nanti tinggal teman-teman bisa review kembali di materi yang sudah saya publish, dan jangan lupa untuk menyelesaikan assignment atau tugas yang sudah saya submit di SIA gitu ya. Mohon maaf barangkali tutur kata untuk penyampaian materi di siang hari ini tidak kurang berkenan. Saya secara pribadi mohon undur diri dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.